tausiahnya untuk kita semua, dan semoga Allah menjadikan IKAD Kabupaten Bekasi untuk terus bermanfaat untuk seluruh masyarakat dan umat Islam di wilayah Kabupaten Bekasi. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kami ucapkan ahlan wa sahlan pada Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat IKAD Dr. Kiai Haji Khairan M. Arif MA MED, dan mohon dengan hormat sekaligus memberikan arahan pada kesempatan siang hari ini sekaligus menutup doa dalam acara pelantikan dan pengumuman pengurus daerah Ikatan Dai Indonesia IKAD Kabupaten Bekasi. Pada yang terhormat Ustaz Kiai Haji Khairan M. Arif MA MED, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Dai Indonesia Dr. Arif Ramdhani, Dr. Arif Ramdhani. Yang saya hormati Ketua Pengurus Daerah Ikatan Dai Kabupaten Bekasi, Ustaz Abdul Fadil, ini berbetul Ustaz Kiai Haji Zainal Muttaqin LC, insyaallah. Dan yang kita cintai, kita hormati Ustaz Al-Fadil Ustaz Adi Amin LC MA. Ini sahibul karya. Saya hormati juga yang kita banggakan luar biasa, kehadiran Ketua Pengurus Daerah Nahdlatul Ulama, dan juga saudara kita dari Pengurus Daerah Muhammadiyah. Terima kasih sudah hadir di acara IKAD, pelantikan IKAD hari ini, dan juga dari ormas-ormas lain, dari Kabak Kesra, mohon maaf, saya tidak dikasih itu. Mewakili Bupati Kabupaten Bekasi. Terima kasih Pak sudah hadir. Yang saya hormati para pejabat daerah Kabupaten Bekasi yang lain, dan para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ibu-ibu, tokoh ibu-ibu yang hadir di sini. Ini saya mohon maaf nggak tahu jabatannya seperti apa ini, tetapi kehadirannya Masya Allah. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu para pengurus daerah Ikatan Dai Kabupaten Bekasi. Sekali lagi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu nama Bapak Ibu, tetapi tidak menghormati, mengurangi penghormatan kami. Alhamdulillah Allazi أنزل على عبده الكتاب أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا والحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وأصبحنا بنعمته إخوانا والحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان للناس بينات من الهدى والفرقان. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ruangan ini dalam kondisi yang penuh berkah insyaallah. Penuh persaudaraan. Dan ini pakaiannya kok hitam-hitam semua. Dalamnya putih tapi ya. Luar biasa. Semoga kehadiran Bapak Ibu kita semua di sini menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Itu dikumpulkan di surga. Saya mohon maaf sekali lagi agak telat karena ada mengisi terhib Ramadan di
dari Karawang. Tapi karena sepi tol tadi, alhamdulillah cuma 40 menit sampai. Sudah disampaikan sama sekretaris kabupaten, katanya 1 jam lebih. Ternyata karena udah biasa balap mobil, alhamdulillah bisa sampai 40 menit. Baru dari Lombok gitu ya? Dari Lombok, iya. Tempat balap. Jadi apa namanya, Rakornas dari Lombok itu tempat balap motor, balap mobil. Hanya di mana-mana kita di Jakarta main balap-balapan. Bapak Ibu, para hadirin yang dirahmati Allah SWT. Ikatan Dai Indonesia ini adalah salah satu ormas yang terlengkap pengurusnya di seluruh Indonesia. Kita ada pengurusnya di seluruh Indonesia di 34 kabupaten dan di 34 provinsi dan hampir 450 kabupaten kota. Bahkan kalau di Jawa itu sampai ke ranting, pengurus ranting. Ya, ada PUPP pengurus pusat, ada PW pengurus wilayah, ada PD pengurus daerah, ada PC pengurus kecamatan, dan ada PR pengurus ranting. Kita punya ADART, punya legalitas hukum sebagai ormas, sebagaimana MUI, NU, Muhammadiyah dan seterusnya. Dari pemerintah, dan IKADI adalah mitra pemerintah dalam berdakwah. Karena umat ini, Bapak Ibu sekalian, umat Islam sekarang 85,7%. Menurut data BPS terbaru 2021, 85,7%. Atau sekitar 230 juta dari 270 umat Islam, penduduk Indonesia. Jadi umat Islam itu 220 sampai 230 juta umat Islam. Ada sekitar 800.000 masjid. 80% umat Islam kadang sholat, kadang tidak. Ini penelitian terbaru, survei terbaru Indonesia. Adapun survei Australia, umat Islam itu hanya 5% yang ke masjid. Jadi lebih banyak jumlah masjidnya daripada ke masjid. Data 2000 itu masjid 800.000 sekian. Yusuf Kala ketua DM jual masjid. Sekarang itu kurang lebih 800.000 masjid, belum sholat. Jadi jangan-jangan jumlah masjid ini lebih banyak daripada orang yang pergi ke masjid. Hanya 8% orang yang komitmen ke masjid. 20% itu kadang di masjid, kadang sholat di luar. 80% kadang sholat, kadang tidak. 60% tidak bisa baca Quran. Makanya orang Cina pun sekarang mendirikan penerbit Quran. Karena itu merupakan lahan dakwah yang sangat besar, lahan bisnis yang luar biasa. 60% umat Islam nggak bisa baca Quran dan nggak punya Quran. Jadi saya lihat ada beberapa penerbit itu punya penggemar Cina, orang Kristen yang menerbitkan Quran. Karena umat Islam butuh Quran, terjemahan dan sebagainya. Sengaja saya sampaikan ini PR kita. Kenapa kita harus berdakwah? Ikatan Dai Indonesia itu, Dai itu bukan berarti ustadz seperti Ustadz Ali Amin saja. Dai itu adalah setiap orang yang mampu menyampaikan satu ayat atau memberikan hal-hal, menunjukkan hal-hal baik kepada orang lain, sehingga orang itu tertarik pada Islam atau makin baik ibadahnya, makin baik akhlaknya dan seterusnya. Itu adalah Dai. Tukang becak ngasih baca bismillah ketika dia menggayuh becaknya, lalu didengar orang lain, itu Dai, dakwah. Jadi menjadi anggota IKADI ini siapa saja Bapak Ibu. Jadi bukan harus Dai Ustaz, Doktor Arif harus jadi Doktor
siapa saja bahwa IKAD ini adalah milik umat. IKAD ini mitra pemerintah, mitra ormas lain untuk sama-sama beragama, untuk membina umat ini. Ini pertama. Secara internal kita yang sudah ke masjid ini diganggu pula sama masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Bukan es krim. Kalau es krim enak. Ini ekstrim kanan, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kufur, dikit-dikit sesat, dikit-dikit musyrik. Ada yang ekstrem kiri. Semua boleh. Laki sama laki yang nikah boleh. Kristen Islam nikah boleh. Ini berat. Jadi kita ini dihadapkan dengan dua tantangan, dua aliran. Ada yang disebut radikal, ada yang disebut liberal. Nah, ikan di tengah-tengah itu. Oke, saya ja'alnakum ummatan wasatan. Ini temanya cakep. Tema ADRT kayaknya ya. Ini kurang kreatif ini. ADRT dipindahin di sini langsung. Dalam tiga NKRI, mau kayak dalam tiga NKRI. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, dakwah ini tugas berat. Dan karena dia tugas berat, tidak bisa dilaksanakan serampangan tanpa terorganisir. Kenapa? Karena kebatilan yang dilakukan secara terorganisir akan mengalahkan hak yang tidak terorganisir. Al-haqqu bila nizamin yaghlibuhu al-batil bila nizamin. Binizamin. Apa? Kalau dai semua kayak gitu, salah dikit. Ya, hak yang dilaksanakan tanpa sistem, tanpa terorganisir, maka akan dikalahkan oleh kebatilan. Oleh karenanya harus ada ketua ikatan dai di pengurus daerah Kabupaten Bekasi. Ada ikatan ketuanya, ketua untuk wilayah, ada untuk kecamatan, sehingga bergeraknya seperti simfoni yang bergerak secara indah begitu. Ya. Dan juga begini, Bapak Ibu sekalian, saya juga kadang agak sedikit emosi di antara para penceramah menyalahkan kelompok lain. Yang paling benar kayaknya kelompoknya aja, bukan? Kayaknya penghuni surga itu dia aja sekitar 2.000-3.000 orang itu. Kunci surga dikantongin di mana-mana. Jadi kalau mau masuk surga orang itu dia harus ngambil kuncinya dari dia. Ini juga berbahaya. Sebaliknya ada orang dia mengatakan kalau bukan ormasnya bukan Islam. Lalu kemudian orang lain nggak boleh ngasih pengajian di masjidnya. Ustadz diusir kemana-mana. Giliran dangdut nggak diusir. Giliran ustadz di demo jangan sampai menyampaikan. Ini berbahaya, umat ini umat yang satu sebenarnya. Umat ini adalah umat yang bersaudara. Jadi tiap hari kita ceramah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dosa besar yang paling besar, kata Allah SWT dalam Al-Quran, disebut azabun azim, akan mendapatkan azab yang paling pedih. Apa? Orang-orang yang menyeru kepada perpecahan. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun. Ya, ini kita sholat tapi azabun azim. Kenapa? Tidak peduli kepada persatuan umat, suka membeda-bedakan diri dari orang lain. Ada yang tidak mau bermazhab, mau jadi pendiri mazhab semuanya. Dia mengatakan bahwa mazhab itu nggak boleh diikuti, nggak ada ayat hadis yang memerintahkan kita ikut mazhab. Akhirnya fatwa kotoran kucing nggak najis. Kenapa? Karena tidak paham dalil
mutlak, bersifat majas dan seterusnya yang kemudian nggak bisa dipahami oleh semua orang. Lalu kemudian menjadi hukum fikih tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hamid. Sehingga aman tuh, sudah diproses oleh mazhabnya. Untuk dia kunut, silakan pilih. Tetapi ada orang nggak mau pakai mazhab, langsung lompat ke dalil, ngambil langsung, melompati mazhab, melompati satu sholat, langsung dalil hadis. Padahal baca terjemahan doang. Apa yang terjadi? Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menyesatkan petunjuk, memberi petunjuk yang menganggap petunjuk yang sesat. Ini berbahaya. Oleh karenanya perlu ada yang disebut dengan wasatiyah, Islam moderat atau Islam wasat. Kita dengar azan barangkali. Allahu Akbar. Kita lanjutkan sedikit lagi sebelum kita berdoa bersama-sama untuk acara ini, insyaallah. Ibu sekalian, ini menginformasikan kepada kita semua, inilah sikap IKADI. Gerakan dakwah kita adalah gerakan atau proses dakwah yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, yang dipahami secara moderat, secara wasat. Apa itu wasat? Adil, seimbang, proporsional, penuh hikmah dan pertengahan. Kita tidak gerakan dakwah yang ekstrim dan seterusnya atau liberal, karena kita paham kata Allah SWT, kuliah ahli kitab. Ini kita harus, orang dai ini, IKADI ini harus menyuruh kepada ahli kitab dan semua manusia. La taghlu fi dinikum, jangan kalian ekstrim dalam beragama. Jangan terlalu ekstrim beragama, karena agama ini dijadikan oleh Allah mudah dan mudah dipahami, mudah dilaksanakan, tidak membuat kaku kita dan seterusnya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin millata abikum Ibrahim. Agama ini tidak pernah dijadikan oleh Allah menjadi agama yang sempit, yang susah, yang belok kiri nggak boleh kiri, bergerak dikit nggak boleh gitu. Berdoa setelah sholat jadi bid'ah, sementara berdoa setelah sholat langsung lihat HP boleh-boleh aja gitu. Kita tidak begitu dakwah kita ini. Dakwah kita ini memahami dalil itu secara luas dan secara bijak, secara adil. Bahwa doa setelah sholat itu boleh-boleh saja. Isra Mi'raj, Maulid dan seterusnya itu punya dalil semuanya. Itu bukan masalah bid'ah, tetapi masalah khilaf. Boleh Anda melaksanakan, boleh tidak, pilihan bagi kita. Ini
atau betul? Saya ini banyak memasuki masjid, pengurus masjidnya itu membuat keluhan, berikan keluhan ke saya, Pak Ustaz. Tolong Ustaz ngasih pengajian akidah di sini. Kenapa? Karena kami di sini ada yang sedikit bidah-bidahnya, tapi nggak tahan. Bubar. Jadi pengurus masjid terpecah jadi. Yang ke masjid ini malah terpecah. 20% nggak ke masjid, yang 8%. Bagus kan, ini problem yang harus kita pikirkan dan harus ada solusinya. Dan itu solusinya adalah IKADI insyaallah. Jadi antum yang ada di Kabupaten Bekasi ini berdakwalah dengan rahmatan lil alamin. Berdakwah dengan wasatiyah. Jadi kawan-kawan dari NU Muhammadiyah, dari pihak pemerintah, jangan khawatir dengan IKADI. IKADI insyaallah akan menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin. Mari kita berdoa untuk kesuksesan dakwah kita di seluruh Indonesia dan seluruh dunia insyaallah, agar supaya umat ini kembali kepada kemajuannya, masa keemasannya insyaallah, ya sebagaimana yang pernah diraih oleh umat Islam terdahulu. Ala hadhihi aqulu niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتي والتقت على طاعتي وتوحدت على دعوتي وتعاهدت على دعوتي وتوحدت على دعوتي وتعاهدت على نصرة شريعتك. وثق اللهم رابطتها وثق اللهم رابطتها وأتم مدها واهدنا كلها واملأها بذلك الذي لا يخطو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اصلح بين قلوبنا اللهم اصلح بين قلوبنا اللهم اصلح في واصلح ذات بيننا وادخلنا سبل السلام يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah alamin. Sebelum saya salam dari Ketua Umum IKADI Kiai Haji Dr. Ahmad Kusyair Zahir. Beliau tidak bisa menghadiri dan diundang beliau sebenarnya, bukan saya. Kemudian saya mewakili kebetulan dari Karawang mampir di sini. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian untuk. Mohon maaf kalau ada ini dari Solo, misalnya saya dari Solo, Sulawesi. Di bahasanya begini barangkali mungkin ada yang tidak berkenan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Haji Dr. Khairan Alif MAD telah memberikan arahannya dan juga sekaligus menutup acara pelantikan pada hari ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi beliau dan juga kita semua. Hadirin sekalian dirahmati Allah, berakhir sudah acara pelantikan dan pengukuhan pengurus daerah Ikatan Dai Indonesia IKADI Kabupaten Bekasi pada hari ini, dan semoga Allah berikan amanah dan juga kesuksesan untuk pengurus baru untuk membangun aman ini dengan sebaik-baiknya insyaallah.
Mari bersama-sama kita akhiri pertemuan kita pada siang hari dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebih mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan bahwa untuk sholat zuhur bisa dilaksanakan di pendopo di depan halaman. Kemudian untuk para tamu undangan disarankan untuk memasuki ruangan bisa tidak baik untuk sholat bisa di ruang ini di samping panggung. Ya, sekali lagi untuk sholat bapak-bapak bisa di samping panggung ya, dan untuk tempat wudhu bisa di sebelah kiri ruang ini. Terima kasih.